Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Sakti News. Perkenalkan, nama saya Agus Ramadhani. Di sini saya ingin mengupas tentang bisnis ojek online, di mana selama ini yang diketahui masyarakat bahwa ojek online ini adalah salah satu transportasi yang belakangan sangat digandrungi oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang enggan atau malas untuk keluar rumah. Ojek online ini termasuk salah satu sumber devisa negara yang bisa menambah pemasukan. Dengan banyaknya negosiasi atau transaksi yang terjadi di bisnis di online ini tersebut, berakibat banyaknya masukan devisa khususnya para usaha UMKM. Dalam hal ini saya sebagai pemerhati dan sekaligus kontrol sosial, kita akan mengupas masalah atau bisnis transportasi ojek online. Salah satunya yang belakangan ini dan banyak, artinya sudah mulai berkembang, khususnya di Medan, adalah Medan Ojek. Nah, bagaimana Medan Ojek ini? Tentunya banyak masyarakat, khususnya di seluruh Indonesia, masih banyak yang bertanya-tanya, seperti apa Medan Ojek ini? Di sini saya akan langsung mengupas bersama CEO atau founder dari Medan Ojek Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Aziz, di mana beliau ini adalah salah satu seorang CEO yang mempunyai visi dan misi dalam mendirikan atau membangun bisnis ojek online ini dengan tujuan dan sangat yang mulia, di mana kita ketahui bahwasannya Medan Ojek ini, dari yang kita ketahui dari Bapak Muhammad Aziz, bahwasannya beliau ini mendirikan atau membuat bisnis Medan Ojek atau Mojek ini berdasarkan dari masalah-masalah dan problem yang terjadi di seputaran ojek online, khususnya driver, yang mana driver tersebut banyak diketahui sering mengalami keluhan-keluhan, khususnya dari aplikator atau owner-owner yang selama ini banyak dipakai oleh driver-driver atau mitra-mitra. Nah, bagaimana mengenai M-Ojek ini? Tentunya akan kita kupas bersama CEO atau founder dari Medan Ojek, Bapak Muhammad Aziz. Baik, selamat malam sahabat Sakti News. Kita kembali lagi. Di sini kita sudah hadir bersama saya, Bapak Muhammad Aziz, sebagai CEO dari Medan Ojek Indonesia. Selamat malam, Pak Aziz. Malam, Mas Agus. Ya. Jadi, sahabat Sakti News, seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya Medan Ojek ini mulai banyak dikenal dan alhamdulillah banyak peminat dari Medan Ojek tersebut. Nah, di sini kita akan mengupas atau kita akan melihat seperti apa Medan Ojek ini sebenarnya. Untuk itu kita langsung bertanya kepada Bapak Muhammad Aziz. Pak Muhammad Aziz, Ya. dari yang kita tahu, apa tujuan dari Medan Ojek ini didirikan oleh Bapak Aziz? Baik, terima kasih sebelumnya kepada Sakti News yang telah hadir di kantor Mojek untuk bersilaturahmi dan sekaligus berbincang-bincang. Tujuan dari Mojek saya dirikan itu yang paling utama adalah memberikan solusi buat teman-teman driver, khususnya mitra driver itu ya. Iya. Bagaimana ke depan driver-driver ini bisa mempunyai pendapatan yang standar dan mereka bisa lebih sejahtera. Ya, seperti apa didirikan Mojek itu, Mas Aziz? Ya, jadi gini, Mas Agus ya. Saya mendirikan Mojek ini karena saya lihat sahabat-sahabat driver kita di
luaran sana yang saat ini berada di aplikator yang mereka gunakan. Mereka sering sekali saya lihat demo-demo di jalanan, ya, meminta sesuatu yang mereka rasa itu menjadi hak mereka. Tetapi saya melihat tidak adanya realisasi yang mereka harapkan. Nah, saya mendirikan Mojek ini pingin bisa driver ini ke depan lebih sejahtera dengan konsep-konsep yang saya buat. Jadi yang pertama, Mas Agus, visi dari Mojek ini saya pingin menjadi ojol yang terbesar, tersehat, dan yang paling penting amanah. Jadi kenapa saya mesti amanah? Karena di misinya saya ingin mesejahterakan driver. Itu artinya janji saya sebagai founder Mojek, mesejahterakan driver yang pertama, yang kedua memberikan tarif yang terjangkau buat masyarakat luas. Artinya kita tidak boleh juga mensejahterakan driver tapi kita mensengsarakan konsumen. Itu juga saya jaga bagaimana konsumen ini mendapatkan tarif yang hemat. Yang ketiga, kita Mojek juga turut membesarkan UMKM. Dari mana Mojek membesarkan UMKM? Kita mengambil fee dari merchant, dari resto itu hanya 10%. Itu di bawah dari aplikator-aplikator lain. Aplikator lain itu, Mas Agus, sampai 30%. Itu jadi dengan Mojek mengambil hanya fee 10% kepada merchant, tentunya harganya jadi lebih murah. Itu yang keempat, itu Mojek kita turut membangun perekonomian Indonesia. Nah, yang kelima ini lebih penting juga, Mas Agus. Saya ingin perusahaan saya ini Mojek ke depan ini menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain. Contoh yang seperti apa? Contoh, setiap perusahaan haruslah mensejahterakan mitranya atau karyawannya. Karena karyawan inilah yang mencari uang buat perusahaan. Itu prinsip saya, Mas Agus. Jadi selain itu, kelebihan apa saja yang Mas Haji sebagai CEO berikan kepada driver-driver dan pengemudi, khususnya mitra dari Mojek yang telah bergabung? Kelebihan Mojek dibanding dengan aplikator lain, Mas Agus, yang belum ada di aplikator lain, baik di Indonesia, seluruh dunia, saya kira ya, tapi Indonesia lah kita bilang, itu belum ada aplikator yang mau membagi keuntungannya kepada driver, keuntungan 50%. Jadi Mojek kita ada keuntungan dari fee aplikator di merchant yang mendaftar 10% tadi, itu keuntungannya 50% kita berikan ke driver. Itulah kelebihan yang signifikan ya, yang tidak ada di aplikator lain. Di luar ongkir, driver itu mendapatkan bagi hasil 50%. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nanti ke depan ada pembatasan jumlah driver, Mas Agus. Ini juga yang membuat nanti driver pendapatannya itu bisa stabil. Karena apa? Ada rasio pemesan dengan driver. Artinya jumlah pemesan dengan jumlah driver itu harus kita sesuaikan supaya pendapatannya itu bisa stabil. Itu salah satu yang bisa mensejahterakan nanti teman-teman driver. Selain bagi hasil, kita juga ada pembatasan jumlah driver. Di samping itu apa yang bisa mensejahterakan driver? Kita ada insentif, Mas Agus. Insentif yang di aplikator lain apabila memberi insentif itu ada target. Itu selalu aplikator yang ada itu selalu memberi insentif target, umpama contoh 25 trip. 25 orderan selesai. Itu dapat sekian. Kalau, bonus ya? Tapi kalau tidak capai, gugur, Mas Agus. Gitu. Ini kan menyakitkan. Sudah capai 24, kurang 1, gugur. Besoknya begitu lagi. Sudah 23 orderan selesai, kurang 2, gugur. Berarti sudah 47. Orderan. Terpaksa ulang lagi. Nah, itu bisa berminggu-minggu nggak dapat. Jadi, kalau dihitung, itu udah ratusan orderan. Nah,
di Mojek kita tidak memberikan target. Iya. Hari ini dapat 20 orderan selesai, 20 trip kali 1.000. 20.000. Nggak ada istilah gugur. Itulah insentif yang ditawarkan. Selanjutnya yang kita tahu nih Mas Ajis, yang kita tahu kebanyakan di aplikator serupa itu mereka kita dengar ada suspend, ada putus mitra, dan ini menjadi salah satu keluhan dari para driver. Nah, di Mas Ajis sendiri di Emojek, apakah ada seperti itu? Ini yang mau kita ketahui. Soal suspend, Mas Agus, Iya. inilah bedanya Mojek. Sebenarnya Mojek ini banyak perbedaannya, Mas Agus. Iya. Saya membuat Mojek ini konsepnya apa yang tidak enak buat driver. Iya. Di Mojek kita pastikan tidak ada. Oh. Salah satu yang bikin nggak enak tuh apa? Tadi insentif gugur. Iya. Itu kan nggak enak. Betul. Yang pertanyaan Manggus ini tadi barusan ini, Iya, itu adalah keluhan dari para driver. Iya. Suspend sepihak. Betul. Artinya belum tentu juga salah driver, Iya. tapi drivernya langsung disuspend. Nah, ini kan menyakitkan, Mas Agus. Jadi saya tidak mau aplikasi yang saya bangun ini menjolimin driver. Oh iya. Jadi loh, bagaimana kalau tidak ada suspend? Kita sifatnya kekeluargaan. Kalau ada pun laporan yang di luar melanggar hukum ya, yang hukum pidana, itu kalau hukum yang dia melanggar hukum pidana tentunya ya kita tindak lanjuti. Oke. Nah, tapi kalau sepanjang laporan dari customer, drivernya kurang ajar atau gimana, ini kita panggil dulu Mas Agus. Oh, seperti itu. Jadi kita jangan mendengarkan sepihak, kan kita nggak boleh mendengarkan sepihak gitu. Jadi suspend ada jika melanggar hukum pidana. Oh iya. Itu. Nah, terus bagaimana kalau si driver ini ternyata benar apa yang dilaporkan oleh customer? Iya. Benar adanya. Tentu kita beri peringatan. Mungkin dia waktu itu hilap. Iya. Bisa jadi. Nah, ini kita pantau, Mas Agus. Kalau memang sudah kita kasih kesempatan, tapi tidak mau berubah, ya memang mau tidak mau kita harus suspend. Gitu. Kalau soal suspend, Mas Agus. Nah, selanjutnya Mas Ajis, ini pertanyaan yang krusial menurut saya. Karena bukan hanya saya yang bertanya, banyak juga dari driver-driver aplikator lain mungkin bertanya seperti apa aplikasi dari Emojek ini. Dan satu lagi, selain yang ditawarkan yang disebutkan oleh Mas Ajis yang baru saja disebutkan, apa kelebihan dan keunggulan dari aplikasi yang ada di Emojek ini? Kalau berbicara soal keunggulan, Mas Agus, keunggulan aplikasi dari Mojek ini sebenarnya keunggulannya adalah dari konsep-konsepnya. Nah, kalau dari aplikasinya sendiri itu mirip-mirip dengan hampir sama dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Hanya saja ada perbedaan-perbedaan fitur-fiturnya. Tapi keunggulannya itu adalah dari konsep, Mas Agus. Konsep bagi hasil, konsep tadi pembatasan jumlah driver. Terus yang belum saya sebut lagi adalah Mojek itu nanti menyisihkan keuntungan perusahaan sebesar 5%, Mas Agus. Ini yang belum ada di aplikator lain juga. Bagi hasil belum ada di aplikator lain yang sampai 50%. Pembatasan jumlah driver juga belum ada. Sampai sekarang aplikator lain tuh masih terima driver terus. Yang ketiga yang belum ada di aplikasi lain juga menyisihkan keuntungannya, Mas Agus. Mojek menyisihkan keuntungannya 5%. Itu untuk apa 5%? Itu kita sisihkan untuk kesejahteraan driver. Nah, bentuknya seperti apa? Itu nanti kita beli ban luar, ban dalam, oli, untuk keperluan sepeda motor tentunya kalau di sepeda motor. Kalau di car tentunya ya ban mobil, oli mobil. Luar biasa. Nah, ya itu. Jadi apa bedanya dengan mereka beli ban luar di luar dengan di Mojek? Tentunya banyak keuntungannya, Mas Agus. Kenapa? Satu, harga.
digaransi pasti lebih murah dari luar. Kenapa? Karena ini adalah uang driver Mojek yang dibelikan ban dan dijual ke driver, itu juga uang mereka yang saya sisihkan tadi. Tentunya ada keuntungan di situ, bukan untuk Mojek. Tapi keuntungan selisih harga beli ke pabrik dengan harga jual, kita bilang lah kalau di luar ngambil untung sampai 10.000, kita 2.000 aja. Bukan untuk Mojek tapi Mas Agus, 2.000 ini adalah untuk menambah keuangan yang saya sisihkan 5% tadi supaya bertumbuh. Jadi ke depan lagi selain menyiapkan spare part yang murah dan bisa potong saldo, artinya mereka bisa kredit dengan potong saldo. Jadi mereka nggak perlu pinjam uang di luar yang selama ini terjadi, Mas Agus. Teman-teman kita driver di luaran sana mau ganti ban luar aja itu utang sama rentenir. Mas Agus boleh cek ke lapangan, survei, benar nggak yang saya omong, itu kejadian di lapangan. Mau ganti ban, bannya sudah gundul, sudah habis bunganya, olinya sudah berbulan-bulan nggak diganti karena apa? Belum ada uang. Nah ini yang perlu kita pikirkan sebagai pihak aplikator, karena itu keselamatan mereka. Kain rem, kalau remnya nggak macet menyebabkan kecelakaan. Bannya kalau nggak ada bunganya licin menyebabkan kecelakaan. Nah itu nanti kita cover, Mas Agus. Itu juga salah satu keunggulan Mojek ke depan. Mimpi kita bisa punya bengkel sendiri agar apa? Sepeda motor mereka servis ke Mojek itu gratis. Supaya apa? Lebih kenyamanannya lebih terjamin. Itu Mas Agus. Satu lagi nih Mas Ajis, pertanyaan saya. Supaya tidak driver-driver yang di luar sana bisa lebih kuat atau lebih ketat lagi memilih, apa sih beda aplikator lain atau yang sudah berkembang saat ini dengan Medan Ojek atau Mojek. Nah, di pertanyaan saya ini adalah biasanya di aplikator lain itu ada memberikan suatu perangsang. Perangsang itu sepertinya yang pernah kita tahu di aplikator lain mungkin mereka itu bisa menyicil kredit mobil. Nah ini yang kita dengar bahwasanya di Medan Ojek atau Mojek memberikan fasilitas bisa kredit rumah tanpa DP. Nah kita ingin tahu seperti apa penjelasannya. Nah itu satu. Yang kedua, di akhir apa harapan dari Mas Ajis sebagai CEO atau founder dari Medan Ojek kepada driver-driver ini yang belum bergabung di Medan Ojek? Karena dari visi misi dan konsep yang Mas Ajis jelaskan, kita melihat banyak keunggulan-keunggulan yang diberikan karena visi misinya lebih memikirkan dari kesejahteraan driver. Kira-kira seperti apa itu Mas Ajis? Untuk rumah Mas Agus, untuk mobil memang kita sampai saat ini kita mobil sendiri kan baru kita buka fitur car mobil baru sebulan Mas Agus. Jadi memang saya pun juga akan membuat satu konsep untuk mobil. Coba saya nanti bekerja sama dengan prinsipal mobil untuk bekerja sama bagaimana bisa prinsipal mobil ini memberikan satu DP yang murah, kredit yang murah, yang ringan untuk driver. Jadi coba saya nanti beberapa prinsipal dari mobil akan saya coba kunjungin dan negosiasi ke prinsipal mobil. Nah untuk rumah Mas Agus, kita sudah bekerja sama dengan developer di daerah Limamungkur. Nah itu memang benar driver Mojek kalau ambil rumah melalui Mojek itu tanpa DP Mas Agus, tanpa 5 rupiah pun uang. Kalau memang BI checkingnya baik, tidak ada masalah di kredit, bagus, itu langsung terima kunci, bulan depan bayar angsuran. Jadi bebas uang materai, bebas biaya balik nama, itu memang betul-betul kita memikirkan driver lah bagaimana mereka bisa mempunyai rumah karena kan mereka beratnya ini di DP Mas Agus. Mungkin kalau angsurannya mereka bisa, tapi DP-nya mereka untuk menyiapkan DP sebesar 10 juta itu berat. Betul. Nah itu kita bantu. Dan ada pertanyaan,
nggak pakai DP tapi angsurannya mahal. Kita garansi Mas Agus. Kita garansi tanpa DP angsurannya sama dengan orang umum. Tidak berbeda. Jadi kita tidak ngakal-ngakalin, tapi memang pure ini kita membantu driver. Soal harapan Mas Agus, ya saya tentunya berharap kepada sahabat-sahabat driver dengan konsep yang saya buat ini, harapan saya driver-driver bisa ikut ya, sama-sama membesarkan Mojek. Karena apa? Ini untuk mereka juga, bukan hanya untuk saya, tapi ini untuk mereka dan untuk keturunan-keturunannya, supaya apa? Ke depan walaupun pekerjaannya hanya ojol, tapi bisa perekonomiannya bisa mumpuni. Itu harapan saya kepada driver dan kepada pemerintah Indonesia tentunya. Ya mohon juga disupport Mojek ini, karena Mojek Indonesia ini salah satu misinya tadi kan turut memajukan perekonomian Indonesia Mas Agus. Gitu. Jadi dalam kesempatan ini ya saya berharap juga kepada pemerintah Indonesia untuk mensupport Mojek Indonesia ini. Itu Mas Agus. Sahabat Sakti News, itulah tadi hasil wawancara kita dan bincang-bincang dengan Bapak Muhammad Aziz atau Mas Aziz sebagai seorang CEO atau founder dari Medan Ojek yang kita lihat masih sangat muda ya. Ya, alhamdulillah ini adalah salah satu karya anak bangsa. Dan kita berharap bahwasannya kepada sahabat Sakti News dan kepada driver-driver yang mungkin belum bergabung di Medan Ojek untuk lebih bisa selektif lagi dalam memilih. Yang mana untuk bisa kemajuan dari driver-driver atau mitra, ya kami merasa bahwasannya Medan Ojek menjadi salah satu solusi dan pilihan terbaik. Oke, selamat malam sahabat Sakti News. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.